Nyaris terbawa banjir, bahkan tembok pembatas TPU setinggi 1,5 meter roboh hingga menimpa rumah warga. Pemirsa, baru 1 hari menjabat, PJ Bupati Lebak, Banten didemo puluhan mahasiswa. Mahasiswa meminta PJ Bupati Lebak lebih memperhatikan nasib warga yang sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Sementara itu di Maluku, puluhan ibu-ibu pemilik ruko mengamuk di ruang paripurna DPR saat gelaran rapat pansus. Dan pemirsa, hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan dugaan pelanggaran kode etik mengenai putusan tentang batas usia Capres-Cawapres semakin terang. Pasalnya, Ketua Majelis Kehormatan MK menyatakan ada masalah dalam putusan tersebut. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan kawasan Patung Kuda, sudah ada rekan kami Putu Bayu. Masih di Indonesia, pemirsa, hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan dugaan pelanggaran kode etik mengenai putusan tentang batas usia Capres-Cawapres semakin terang. Pasalnya, Ketua Majelis Kehormatan MK menyatakan ada masalah dalam putusan. Ya, pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan segera memutus perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Publik pun kini menantikan, akankah putusan MK berhasil mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng penjaga demokrasi. Pemirsa, Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menolak keinginan Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Permintaan Bobi tidak bisa dikabulkan karena Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri melarang kadernya bermain dua kaki di pemilu mendatang. Pemirsa, kira pemilu tiba di Purworejo, Jawa Tengah dan langsung dilepas PLT Bupati Purworejo untuk menuju Kebumen sebelum berakhir di Jakarta. Kira pemilu 2024 merupakan wahana untuk mensosialisasikan pemilu damai, berintegritas. Pemirsa, seorang pengrajin tegel di Magelang, Jawa Tengah membuat inovasi unik menjelang kontestasi Pilpres 2024. Tegel bermotif 3 capres mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Prabowo Subianto dibuat untuk menyemarakan pemilu mendatang. Ke kasus lainnya, pemirsa, Mario Dandi Satrio yang divonis 12 tahun penjara akibat kasus penganiayaan menolak bertindak sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Meski demikian, Mario tetap bersaksi di persidangan namun tanpa menjalani sumpah. Pemirsa, Rumah Sakit Indonesia di Gaza turut menjadi sasaran serangan Israel. Israel menuding Hamas menggunakan Rumah Sakit Indonesia di Gaza untuk menyembunyikan markas operasinya. Organisasi kemanusiaan Mercy pun membantah tuduhan militer Israel dan menyatakan bahwa solar yang disimpan di bawah tanah Rumah Sakit Indonesia untuk kebutuhan genset listrik rumah sakit. Pemirsa, pejabat senior Hamas membantah pernyataan militer Israel yang menyebut Hamas membangun terowongan di dekat sebuah rumah sakit di Gaza. Hamas pun mengundang perwakilan PBB untuk memastikan rumah sakit tersebut tidak digunakan Hamas untuk kegiatan militer. Pemirsa, seorang menteri di kabinet pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuai kecaman menyusul pernyataan kontroversialnya. Menteri bernama Amihai Eliyahu ini menyebut upaya menghancurkan Gaza dengan senjata nuklir mungkin saja terjadi. Ya, sementara itu pemirsa, hingga kini evakuasi satu keluarga warga negara Indonesia di Gaza, Palestina belum berhasil. Satu keluarga itu terdiri dari Muhammad Hussein, kedua anaknya dan istrinya yang merupakan warga Palestina.